Pemirsa, 8 orang pelaku perundungan terhadap seorang bocah penjual gorengan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berhasil diamankan polisi. 1 pelaku diantaranya merupakan perempuan di bawah umur. Aksi perundungan ini telah 2 kali dialami oleh korban yang berusia 12 tahun. Betul, semut. Video perundungan terhadap seorang bocah penjual jalan kote oleh sekelompok pemuda di Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan viral di media sosial dan membuat geram warganet. Kejadian bermula saat korban R, 12 tahun, tengah berkeliling menawarkan dagangannya, namun dihadang oleh sekelompok pemuda. Korban sempat melawan dengan melipat plat motor pelaku. Tak terima dengan perlakuan korban, pelaku berinisial F, 26 tahun, kemudian emosi menganiaya dan mendorong korban hingga terjatuh. Ironisnya, alih-alih menolong korban, rekan pelaku lainnya malah mentertawakan dan merekam kejadian serta menyebarkannya ke media sosial. Polisi yang menerima laporan pun segera bertindak dan menangkap 8 orang pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku telah 2 kali melakukan perundungan pada korban. Kemudian dengan adanya viral tersebut, personil kami Polres Pangkep langsung mengamankan pelaku. Dan tadi malam kita sudah amankan karena banyaknya masyarakat yang mau melihat. Di samping juga keluarga korban juga banyak hadir di Polsek, sehingga pelaku dan rekan-rekannya tadi malam kita amankan di Polres Pangkep dan penanganannya sekarang ditangani oleh Polres Pangkep. Sementara kita sudah mengamankan 8 orang dan untuk perkembangan selanjutnya kita masih koordinasi juga dengan kejaksaan dan lain sebagainya. Saat ini ke-8 pelaku beserta barang bukti 2 unit ponsel yang digunakan untuk merekam diamankan di Mapolres Pangkep, Sulawesi Selatan guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 subsidiar pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman 3 tahun 6 bulan penjara. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus perundungan terhadap bocah penjual jalang kuti, kita akan berbincang dengan Kapolres Pangkep AKBP Ibrahim Aji. Selamat sore Pak Ibrahim Aji. Assalamualaikum Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tahu Pak, sebenarnya apa motif pelaku melakukan perundungan terhadap R ini? Untuk motif pelaku, seperti ada di video bahwa pelaku marah setelah plat nomornya dilipat sehingga dia langsung memukul dan mendorong korban terjatuh di lapangan ataupun di seputaran lapangan. Ya, itu kan kita ingin tahu sebetulnya apa sih yang alasan utama dari pelaku yang katanya pelaku utama ini berusia 26 tahun melakukan perundungan terhadap korban hingga 2 kali, Pak? Kami jelaskan bahwa untuk kejadian video pertama dan kedua beda. Jadi yang video pertama itu yang ada 2 orang itu dilaksanakan ataupun terjadi 2 bulan yang lalu, sedangkan untuk yang kemarin itu dilakukan di situ sebanyak 6 orang pelaku, jadi beda. Tapi apakah korbannya sama Pak untuk video pertama dan video kedua yang menjadi viral itu? Untuk korbannya sama yaitu anak R. Maksud kami seperti ini Pak, ini kan bukan hanya verbal, tapi ada tindakan fisik juga yang diterima oleh R. Alasannya apa pelaku ini melampiaskan kekesalan emosi kepada R, Pak? Jadi alasannya yang pertama saat korban datang di lapangan ataupun TKP tersebut, dia mungkin sempat bicara bahwa dia jagoan di situ. Nah mungkin pelaku karena merasa juga sudah besar, dia mendatangi dan mengatakan ada apa itu. Kemudian pelaku duduk di motornya dan si korban ini sempat melipat plat ataupun DD daripada motor pelaku sehingga pelaku langsung memukul dan mendorong korban. Demikian. Sebelumnya apakah memang ini kan sudah 2 kali kejadian? Apakah memang ada niat dari pelaku untuk mengincar korban ini sebelumnya, Pak? Oh, itu tidak ada. Sementara tidak ada untuk itu. Antara korban dan juga pelaku apakah saling mengenal Pak satu sama lain sebelumnya? Belum saling mengenal. Berarti posisi pelaku tidak mengetahui bahwa korban ini juga anak berkebutuhan khusus, Pak Ibrahim? Itu belum tahu, kita dalami lagi. Yang jelas untuk korban itu memang aktivitas sehari-harinya, sore hari dia memang jualan kue keliling kampung. Mereka berasal dari kampung yang sama, Pak?
Untuk kampungnya beda, kelurahannya beda, tapi untuk wilayah kecamatannya sama. Kalau Oke. kelurahannya beda. Pak, memang aktivitas si korban ini kan sehari-hari setiap sore jualan kue keliling kampung, tapi lebih jelasnya lagi setiap hari korban ini aktivitasnya ngapain aja Pak setiap hari Pak? Jadi menurut keterangan dari orang tuanya, untuk pagi tentunya dia melaksanakan sekolah. Sebelum ada pandemi dia sekolah, kemudian sore dia membantu tantenya menjualkan gorengan. Demikian. Baik, untuk kondisi R, Pak, sejauh ini bagaimana perkembangannya? Tadi juga sempat kami bertemu dengan korban dan sempat ngobrol lama juga. Alhamdulillah, walaupun masih ada terasa sakit di lengan dan punggungnya, namun sudah bisa tersenyum dan bermain seperti biasanya. Pak, kabarnya ada satu anak perempuan di bawah umur yang ikut menjadi tersangka dalam peristiwa perundungan ini Pak ya? Betul, jadi itu untuk pelaku yang video yang pertama, demikian. Baik, dari 8 orang ini menjadi otak pelaku ada berapa orang, Pak? Jadi kami jelaskan dari 8 pelaku yang kita amankan ini merupakan dari 2 kejadian yang berbeda. Kejadian yang pertama, di mana ada 2 orang pelaku dan korban saudara R. Yang video yang pertama, dan yang kedua korban saudara R dan pelaku sebanyak 6 orang. Pak, ini kan kejadian tentunya menimbulkan trauma ya bagi korban Pak. 2 kali menjadi korban perundungan dan videonya diviralkan di sosial media. Bagaimana, apakah dari pihak kepolisian sendiri ada pemeriksaan secara psikologis dan juga ataupun kita akan ada pendampingan psikologis terhadap korban Pak? Alhamdulillah untuk tadi pagi dari pendampingan sudah ada dari Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Pangkep sudah mendampingi saat korban dilaksanakan pemeriksaan. Langkah dari kepolisian, Pak, ini kan banyak warga yang ikut geram melihat video ini. Agar tidak ada main hakim sendiri, seperti apa, Pak, untuk di Pangkep sendiri? Terima kasih, tentunya langkah-langkah kita akan memperbanyak himbauan-himbauan kepada masyarakat bahwa kita tentunya harus melindungi khususnya anak-anak kita. Siapa lagi yang akan melindungi mereka kalau bukan kita? Jadi jangan ada diskriminasi ataupun beda-bedakan apalagi terhadap anak-anak, dan jangan ada tindakan bully terhadap anak-anak. Para tersangka dijerat dengan hukuman apa Pak nantinya Pak? Mohon maaf, izin jadi untuk pelaku utama saudara F kita persangkakan dengan pasal 351 KUHP, subsidiar pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian untuk pelaku yang 7 yang lainnya kita kenakan pasal 76 poin C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Baik, terima kasih banyak AKBP Ibrahim Aji, Kapolres Pangkep. Terima kasih.